Yo, ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo, tentunya dalam pelajaran TIK ya, di mana kita akan membahas seputar teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita simak videonya. Avengers! Oke, hari ini kita akan belajar tentang yaitu mengenal keyboard ya. Baik, pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah yaitu bentuk keyboard. Nah, dari sini keyboard itu ada macam-macam bentuknya ya. Ada yang seperti ini. Ini biasanya terletak pada keyboard laptop. Sedangkan yang ada juga yang seperti ini. Kalau yang seperti ini biasanya dipakai di komputer PC ya. Nah, yang ini laptop, yang ini PC. Nah, nanti akan kita pelajari ya apa saja perbedaan dari keyboard yang berbentuk seperti ini dengan keyboard yang berbentuk seperti ini ya. Fungsinya sama ya, namun ada sedikit yang berbeda. Oke, yang pertama adalah kita harus belajar dulu yang namanya apa itu keyboard ya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu pengertian dari keyboard itu apa sih. Nah, keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware ya. Jadi di perangkat komputer itu ada terdiri dari 3 perangkat ya. Perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna. Nah, perangkat keras disebut sebagai hardware, sedangkan perangkat lunak disebut sebagai software, sedangkan pengguna disebut sebagai brainware ya, seperti itu. Oke, di sini kita bahas tentang hardware ya. Hardware-nya yaitu adalah keyboard atau perangkat keras. Nah, pada komputer yang berfungsi sebagai alat input ya. Jadi keyboard ini berfungsi sebagai alat input data ya, yang berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, jadi fungsi keyboard itu adalah untuk menginput data, huruf, angka, dan simbol yang kita inginkan ke dalam komputer ya. Bisa juga didefinisikan yaitu keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan ya, dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya, yang biasa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan pengguna ya, seperti itu ya. Jadi singkatnya keyboard itu adalah sebuah perangkat keras yang berbentuk papan ya, berbentuknya seperti papan ya, karena dia lepeh, berbentuk papan yang berfungsi untuk menginput perintah-perintah yang kita tekan pada keyboard tersebut. Misalnya kalau kita tekan huruf ya nanti munculnya huruf ya, karena data yang diinput adalah huruf. Sedangkan kalau kita tekan angka, maka yang muncul adalah angka ya, yang diproses adalah angka, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tombol apa saja yang terletak pada keyboard ya. Tombol-tombol apa saja sih yang ada pada keyboard itu. Nah, biasanya kan kalau kalian lihat keyboard itu kan cuma ada huruf dan tombol-tombol yang kalian kurang paham ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang semua tombol yang ada pada keyboard dan fungsinya ya. Oke. Pada keyboard terdapat beberapa huruf ya, angka, dan fungsi. Tombol-tombol tersebut kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Pengelompokan tombol keyboard tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi anak-anak supaya lebih mudah, tombol-tombol tersebut kita kelompokkan ya, ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, ini dia bagian-bagiannya ya. Nah, ini. Jadi, tombol yang paling atas yang ada F1 sampai dengan F12 itu merupakan bagian dari function key ya. Jadi, artinya adalah tombol function key. Sedangkan yang huruf dari angka, huruf ya, di bagian tengah ini
itu dikelompokkan menjadi kelompok typing key ya, typing key. Sedangkan yang di sebelah sini yang ada tanda panah, delete, backup ya, itu merupakan control A ya, control K, control K. Sedangkan di sebelah ujung sini itu merupakan numeric key ya, numeric keypad. Nah, ini kalau di laptop dia tidak ada yang numeric keypad karena sudah ada di sini ya. Nah, yang keyboard seperti ini yang dimiliki oleh PC saja ya. Kalau PC dia keyboardnya lengkap. Tapi sekarang ada laptop juga yang menggunakan keyboard yang lengkap seperti ini ya. Ada, dia biasanya berlayar 19 inch, 17 inch ya. Yang laptopnya yang agak gede itu dia menggunakan ada tambahan tombolnya di numeric keypad ini ya, seperti itu. Kalau laptop yang kecil-kecil seperti netbook ya, yang 14 in, 11 in, 12 in itu tidak memakai yang ini karena dia harus meringkas ya, harus terlihat ringkas, dan tombolnya ini, tombol angka di sini sudah digantikan di atas ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa perhatikan keyboard kalian di komputer kalian masing-masing. Nanti kalian kelompokkan seperti ini ya. Function key yang paling atas ada kan, F11 sampai F12. Terus ada lagi nomor ya sama huruf, itu termasuk typing key. Ada juga yang control key, itu yang ada tanda panahnya, itu termasuk control ya. Kalau punya yang numeric berarti ada kelompok numeric key ya. Nah, ini kita akan kita akan bahas satu persatu ya. Pertama dari function key dulu kita bahas. Oke, di sini adalah tombol function key. Nah, tombol yang berfungsi untuk membantu program yang sedang dijalankan. Jadi tombol ini adalah berfungsi untuk membantu program yang sedang dijalankan ya anak-anak. Jadi F1 misalnya untuk nge-play kah, seperti itu. Ada fungsinya masing-masing. Misalnya kalau kalian sedang membuka aplikasi musik, maka nanti di sini fungsinya juga berbeda ya. F1 misalnya apa, F2 apa, F3 apa, F4 apa ya. Dan fungsi ini juga bisa di custom atau bisa dirubah-rubah ya. Tergantung aplikasi kalian. Nanti ada option, menu option. Nah, itu kalau misalnya di game ada menu option, nah kalian bisa ganti fungsinya ini menjadi yang kalian inginkan, seperti itu ya. Dan tombol fungsi terletak pada keyboard yang paling atas ya, di paling atas dia. Di semua keyboard paling atas dia, di keyboard laptop maupun di keyboard PC ya. Masing-masing tombol berawalan dari huruf F yang mempunyai fungsi. Nah, jadi makanya dia ada F, jadi artinya F, fungsi ya. Fungsi 1, fungsi 2, nah seperti itu. Yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi fungsinya ini berbeda-beda ya. Nah, makanya dikasih F1 sampai F12 supaya kalian bisa mengkostum fungsi-fungsinya supaya lebih cepat ya. Oke. Yang kedua adalah kita masuk ke bagian tombol penyunting ya. Ini tombol penyunting ini berada di bagian tombol kontrol ya. Tombol kontrol. Nah, tombol penyunting ini adalah tombol khusus yang berfungsi untuk menyunting teks. Nah, jadi menyunting teks itu artinya untuk mengedit teksnya ya. Contohnya seperti ini. Tombol penyunting ada macam-macam ya. Ada ini insert, ada home, back up, back down, end, dan delete. Nah, ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Kalau insert ini untuk memunculkan ya, misalnya kalau kita ngetik itu memunculkan gambar ya, bisa. Kalau home ini menu untuk kembali ke awal ya. Misalnya kalau kalian ngetik di atas terus kalian turunkan. Nah, kita pencet home ini satu kali, maka akan kembali lagi ke atas ya. Ke tempat yang paling atas, yang paling awal, seperti itu. Kalau backup ini gunanya untuk menaikkan. Misalnya kalau kalian sudah geser ke bawah, terlalu ke bawah kan kalian males tuh nyekrol lagi pakai mouse. Nah, itu tinggal pencet saja dengan backup, maka langsung otomatis teksnya akan naik ke atas sendiri ya. Seret, nanti langsung naik cepat. Kalau back down itu turun ke bawah
kelawannya dari pack up. Kalau pack up naik ke atas, kalau pack down itu ke bawah ya. Kalau N ini untuk mengeluarkan aplikasinya, sedangkan delete untuk menghapus ya, misalnya bisa menghapus apapun, menghapus gambar, menghapus dokumen, bisa ya, menghapus tulisan juga bisa pakai delete, atau menghapus tabel atau menghapus apapun bisa ya pakai delete ini. Jadi delete ini adalah pengganti dari penghapus ya, seperti itu. Ada juga pengganti penghapus, ada dua di keyboard ya, ada backspace dan juga ada delete. Nah, seperti itu ya. Ini terletak di tombol kontrol, yaitu namanya adalah tombol penyunting ya. Oke, kita lanjut, yaitu tombol ketiga, yaitu adalah tombol huruf atau tombol ketik ya, yang namanya adalah typing key. Typing itu artinya mengetik. Nah, tombol ketik itu mulai dari tanda tanda koma ya, petik atas, sampai tanda tambah, backspace ini termasuk enter, shift, ctrl, Windows ya, alt, ada backspace. Ini yang paling panjang adalah backspace ya. Nah, ini adalah merupakan komponen dari tombol ketik ya, disebut sebagai tombol huruf dan angka. Adalah tombol yang terletak pada keyboard yang menempati sebagian besar dari keyboard ya. Tombol huruf dan angka ini susunannya sama dengan susunan tombol pada mesin ketik. Nah, sama ya. Nah, jadi kalau kalian punya dulu mesin ketik, nah itu tombolnya itu sama, disesuaikan dengan keyboard yang ada di komputer. Nah ya, kalau angka ini gunanya untuk membuat angka, huruf untuk membuat huruf, tanda-tanda juga untuk membuat tanda-tanda. Nanti kita akan coba ya, kalian coba sendiri di keyboardnya. Kan sudah Bapak jelaskan di semester 1 ya, fungsi dari tombol-tombol ini. Oke, yang selanjutnya adalah tombol panah. Nah, ini tombol kontrol ya. Tombol panah ini gunanya untuk mengarahkan, naik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya, seperti itu. Tombol ini juga digunakan untuk menggerakkan kursor. Nah, kursornya ini ya, dengan anak panah yang digerakkan tombol. Ada 4 tombol, yaitu tombol panah atas, kiri, kanan, dan bawah ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tombol angka. Nah, ini tadi ya. Kalau di keyboard, perbedaan dari keyboard laptop dan juga keyboard yang PC adalah tidak adanya ini. Ya. Ada juga ya laptop yang sudah memiliki ya. Ini adalah tombol angka atau tombol numeric ya. Tombol yang digunakan pada saat penomoran ya. Jadi ini seperti kalkulator ya. Kalau kalian menulis nanti di Excel, nanti akan lebih cepat menggunakan tombol ini. Makanya ada tombol numbering ini ya. Oke. Selanjutnya adalah tombol khusus. Nah, tombol khusus ini adalah tombol yang ada pada keyboard, terdiri dari tombol enter, escape, dan tombol backspace ya. Tombol backspace itu yang paling panjang, kalau escape, enter itu yang paling besar, sedang escape berada di atas paling ujung sebelah kiri ya, sampingnya F1. Nah, tombol enter itu fungsinya untuk kalau di teks, kalau kalian ngetik di Word itu turun ke bawah ya anak-anak, yang membuat baris baru. Fungsinya adalah untuk memastikan atau menjalankan perintah ya. Jadi enter itu kalau di aplikasi lain itu gunanya untuk menjalankan perintah ya. Sedangkan tombol escape adalah membatalkan perintah atau keluar dari perintah ya. Sedangkan tombol backspace adalah untuk menghapus huruf. Oh, backspace itu yang paling atas anak-anak ya, yang tanda panah ke arah sebelah kiri ya. Itu berfungsi untuk menghapus. Nah, ini gantinya penghapus ya ini ya, seperti itu. Oke, terima kasih.